Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Pape Aldo bersama gua Pape Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi gua mau habis. Woi istri-istri, kopi. Ya mau habis. Ya awas kena kamera lu ya. Gua minum kopi dulu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian subscribe dulu ini Pape Aldo Suara Kebenaran. Kemarin kan gue kena strike 2 minggu itu, kalian kangen sama gue kan ya. Gue juga bingung kenapa kalian kangen sama gue ya. Ya langsung subscribe dulu dah. Jadi kalau lu ngelihat di channel ini gue nggak upload, itu ternyata gue kena strike. Tapi doain ya channel ini nggak kena strike lagi, sehingga channel ini aman sentosa hingga akhir hayatnya husnul khotimah. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke konten dulu. Jadi guys, kan program makan siang gratis pemerintahan yang sekarang itu yang digadang-gadang, wah itu program bagus, ya kan? Banyak yang bilang begitu. Nah, ternyata ada berita begini guys. Aduh, kesian nih, ya Allah, belum mulai. 42 balita di Sulawesi Barat keracunan setelah konsumsi bubur program stunting. Coba bayangkan jika nanti program makan siang gratis udah berjalan. Ini emang ya, kemarin kita baru berita duka study tour mengorbankan banyak nyawa anak-anak kita yang niatnya sekolah. Orang tuanya nyekolahin anak, ternyata nyari duit mati-matian, anaknya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ada program stunting nih untuk menyelamatkan gizi buruk anak. Bukan malah selamat, malah keracunan. Ini apa? Lu kebayang nggak kalau makan siang gratis di Indonesia nih? Terus ini yang cuman di Sulawesi Barat nih. Ini mungkin belum satu provinsi, baru mungkin satu kabupaten atau satu kecamatan ini mungkin. Tapi sudah niatnya menyelamatkan anak saya supaya nggak stunting, nggak tahu aja keracunan. Mudah-mudahan nggak ada yang mati nih. Ya Allah, begini amat. Kita lihat dulu deh videonya ya. Dah. Program apa sih begini? Bismillahirrahmanirrahim. Puluhan balita keracunan massal setelah konsumsi bubur program stunting. Namanya. Puluhan pasien lemas dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi bubur dengan isi telur, ayam, dan sayuran. Telur, ayam, dan sayuran. Gua mau nanya nih, yang bikin bubur, telur, ayam, dan sayurannya itu bukan orang Perindapan kan? Soalnya kemarin Pak Gibran itu sempat ngirim tim untuk ke India itu. Ya gue takutnya aja udah dimulai nih. Wah coba pakai cara Perindapan. Yang buburnya pam, yang lu lihat dah udah itu Perindapan. Ya bukan ya. Tapi udah keracunan ini. Tapi orang Perindapan, ada nggak ya orang berita di Perindapan itu keracunan gitu? Belum tahu gue. Jangan-jangan dengan cara begitu malah nggak keracunan. Allahu Akbar. Lanjut. Pihak kepolisian dari Polres Majene mengambil sampel Majene nih, sisa makanan untuk diperiksa di laboratorium forensik. Di Majene, ya Allah tuh. Di Majene, Masya Allah, di Majene nih. Gue pernah ke sono nih.
31 orang pasien telah dirawat, termasuk 1 orang remaja yang ikut makan bubur. Aduh, bentar dulu. Program stunting itu kan program anak-anak ya, balita ya, balita stunting gitu ya. Nah ini ada remaja aja makan ikut sakit, gimana? Kan kondisi tubuh anak remaja sama kondisi tubuh balita itu beda gitu. Kalau yang remaja aja sakit, gimana balitanya nasib? Yang paling parah ini, astagfirullahaladzim, belum makan siang gratis yang full nih. Udah begini nasibnya anak-anak Indonesia. Gimana kalau makan siang gratis full ini? Aduh, itu tulisan di situ, coba bayangkan jika nanti program makan siang gratis udah berjalan. Nggak kebayang kalau gue. Kita lihat komentar netizen yuk. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter nih. Kita baca komentar netizen di sini dan alhamdulillah, mudah-mudahan istri-istri gue mau panjang sehat afiat. Kopi gue udah full lagi. Iya, gue kalau nggak ada kopi nih guys, ngelihat muka bini gue rata gitu. Alhamdulillah. Oke, lanjut. 42 balita di Sulawesi Barat keracunan setelah konsumsi bubur program stunting. Coba bayangkan jika nanti program makan siang gratis sudah berjalan. Masih mau kalian, anak kalian makan siang gratis? Niat ikut study tour kemarin, kecelakaan, tewas. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya yang ditinggalkan, diberikan kesabaran. Niat menyekolahkan anak supaya pintar bermanfaat, ternyata mati. Sekarang ini balita ini ibu-ibunya gue yakin ikut program itu karena pengen balitanya sehat, nggak stunting. Ternyata keracunan. Nah, yang dibikin sama pemerintah ini ya, ngomongnya baik, niatnya baik, katanya. Ternyata akibatnya, mamam dah tuh. Nah, awalnya 31 orang, kini bertambah jadi 42 orang. Tuh ada beritanya tuh. Berita balita remaja diduga keracunan bubur di Majene bertambah jadi 42 orang. Orang tua kan niatnya baik itu ya, supaya nggak stunting. Kan nggak taunya keracunan. Maksud terselubungnya mengurangi populasi nggak sih? Bisa jadi. Karena memang kan, apa ya, kalau orang gini ya, gue lebih menghargai perampok daripada penipu. Kalau perampok itu masih terang-terangan dia, kita masih bisa ngelawan. Tapi kalau penipu dia datang dengan mulut manis, dengan janji manis. Dan ternyata hasilnya adalah begitu. Nasib dah tuh. Makanya gue nggak percaya kalau mereka. Mbak, mending beli pampers saja deh daripada ngurusin ginian. Ntar giliran diciduk nangis. Nah, diantam ciduk. Iya sih. Kita kalau ungkap kebijakan yang buruk biasanya langsung diciduk. Ciduk, gayung, pakai gayung nyiduknya, pakai gayung buat mandi. Ciduk dah tuh. Penyelenggara cateringnya seperti catering jemaah haji dong. Negara udah pengalaman dalam hal catering, tenaganya berpengalaman, bersertifikat, dan pekerjaan diawasi oleh Kemenkes RI. Mamam. Apalagi Kemenkes, gue sama sekali nggak percaya sama Kemenkes. Kenapa gue nggak percaya sama Kemenkes? Diajak diskusi sama para pakar juga nggak pernah mau. Itu makanya gue nggak percaya sama Kemenkes. Dan kan bener aja, yang jadi korban siapa? Anak kalian, bukan anak gue. Anak kalian. Tapi kan kalau kalian dikasih tahu, kalian bilang apa? Babe cuma nyinyirin pemerintah. Kalau udah sekarang gimana? Anak kalian kan jadi korban. Terima kasih. Lanjut. Yang bikin keracunan itu bukan programnya, tapi makanannya, buburnya. Barangkali sudah basi atau sengaja ada unsur sabotase untuk menjatuhkan nama seseorang. Ini lagi. Dari program itulah muncul makanan. Kebayang nggak tuh? Itu makanan itu bisa begitu karena apa? Urusannya duit lagi dia tuh, kalau gue, perkiraan gue tuh. Duit lah. Ya, yang penting ada telurnya, ada ininya, kualitas nggak dipikirin. Aduh. Duit banyak buat IKN bisa, sekedar semangkok bubur buat balita aja bisa keracunan. Nah tuh bener juga. Porsinya juga sedikit. Cerminan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sangat rendah. Dan kalian masih percaya, wahai rakyat? Silakan. Yang kena anak kalian sayang, bukan anak gue. Asal makanan langsung kasih, tapi nggak dicek vendornya gimana bikin makanan. Bentar lagi klarifikasi palingan. Iyalah. Nggak lama lagi, iya kami mohon maaf. Dan kalau sudah maaf, iya kami akan berikan santunan. Iya, dan terima kasih.
Yakin bukan orang yang sengaja buat ngejatuhin reputasi. Yakin. Kalau memang program itu diawasi dengan baik, berjalan dengan baik, nggak ada itu keracunan. Ini kan bentuk pengawasan yang teledor namanya. Yang mengadakan nggak ngecek dulu itu makanan. Setololi itu kan jadi penjilat nih. Hah? Ya Allah. Rakyat jangan dikasih pintar, biar bisa dikadalin, dikasih makan aja, biar bisa digiring lagi 5 tahun ke depan. Nah tuh, tapi rakyatnya suka sih. Oh, masih ada juga yang menjilat. Ya kan masih ada yang menjilat. Takutnya terkontaminasi asam sulfat pas kampanye, katanya bisa mencegah stunting. Bisa jadi. Iya, kan pernah ada ngomong gitu ya. Asam sulfat untuk stunting. Bisa begitu ya. Iya, nyambungnya sono. Netizen emang barbar kalau Twitter nih. This country scares me. Ya, negara ini menakutkan, membuat aku takut. Aduh, nggak bisa membayangkan kalau makan gratis nanti dilaksanakan. Apakah pengawasan kualitas makanan itu bisa dilakukan dan kandungan gizi bisa dipenuhi sesuai standar yang diharapkan? Yang lingkup kecil aja begini, gimana lingkup besar gitu? Lingkup kecil aja pengawasannya begini. Gimana kalau udah besar? Seru nih ntar, sehebat omongan yang lebih TNI dari TNI itu apa bisa dia awasin orang makan se-Indonesia? Kalau makannya nggak perlu diawasin sayang. Makan itu bakat alamiah. Tapi penyediaan makanan itu pengawasan. Pengawasan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak Indonesia. Ini yang jadi masalah. Kalau lingkup kecil di Maje ini aja seperti itu, gimana kalau lingkup besar? Siapa yang mau ngawasin? Kualitas makanan yang diberikan gimana? Apa benar vendor-vendor makanan itu memberikan makanan itu dengan kualitas atau cuma mau cari cuan? Kalau di Indonesia mah kayaknya yang penting cuan. Begitu ya? Wah, sekelas pejabat-pejabat aja masih korup. Yang udah gajinya luar biasa no. Masih aja korup. Gimana nggak korup kualitas makan? Inilah yang ditakutkan dari makan siang gratis. Dan rakyat Indonesia menikmati itu. Selamat menikmati. Oh, sekarang udah jadi orang sukses ya. Maksudnya apa nih komentar kagak nyambung aja. Capres mana yang keluar-keluar soal stunting kemarin? No, lihat. Keracunan bubur apa racunnya bubur? Bawa joget aja. Oke gas. Anak orang hampir modar. Gas. Aduh, komentar. Ya elah, demen banget giring opini sama prasangka jelek lu mbak. Anak orang keracunan dibilang giring opini. Emang susah. Kalau orang udah jadi penjilat ini tololnya susah guys. Tololnya hakiki asli pakai banget. Dah gitu aja ya. Intinya kalau gua ngelihat bagaimana pengawasan kualitas makanan itu yang diberikan. Apakah vendor-vendor itu memberikan makanan itu pengawasan kualitasnya benar-benar bergizi atau justru membuat anak-anak kita jadi tambah sakit. Ingat saudara, yang mereka bilang baik hasilnya selalu berkebalikannya. Mereka bilang ini untuk program stunting, ternyata malah bikin anak kalian keracunan. Yang salah siapa? Kita juga. Kenapa? Dikasih tahu yang benar kagak percaya. Gua pamit dulu. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting asam sulfat. Pernah ada yang ngomong itu emang. Benar-benar.